Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Sekarang akan membahas sosok ulama yang masyhur. Sebelum kita bahas, silahkan klik subscribe dan share channel ini untuk mendukung video-video selanjutnya. Makasih. Siapa yang tidak mengenal dengan alimnya ulama atau gurunya para ulama yang satu ini, yaitu Ato bin Abi Robah. Ulama yang sangat waro dan zuhud. Ia hidup di masa pemerintahan Sulaiman bin Abdul Malik, anak dari Abdul Malik bin Marwan. Dulunya Ato bin Abi Robah seorang budak hitam, kulitnya hitam, orangnya kurus, kaki kanannya pincang, dan mata kanannya rusak. Fisiknya sangat kurang, rohimahullah. Saat itu Sulaiman adalah khalifah yang cinta ilmu dan ulama. Ketika Ato bin Abi Robah menjadi seorang ulama, ia mengeluarkan peraturan bahwa tidak ada ulama yang boleh mengeluarkan fatwa di musim haji kecuali Ato. Karena mulianya Ato dengan ilmu yang dimilikinya, para ulama ketika datang ke Mekah pasti akan meminta nasihat darinya. Di musim haji, datanglah Sulaiman dan anaknya yang diikuti oleh dayang-dayang istana membuka kemah besar dan melaksanakan wukuf di Arafah. Lalu bertanyalah ia di mana muftinya. Para pelayannya pun menjawab jika Ato berada di kemahnya. Ia menunggu orang-orang yang ingin bertanya kepadanya. Khalifah pun mengungkapkan bahwa ia memiliki keperluan dengannya, Ato, maka datanglah ia ke kemahnya sang ulama. Sesampainya di kemahnya, disambutlah ia oleh Ato dengan pelukan dan bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, kenapa Anda datang ke sini?" Ia pun menjawab, "Saya memiliki keperluan. Ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan." Ato bertanya kembali, "Keperluan Anda pribadi atau keperluan umat Islam?" Amirul Mukminin pun menjawab, "Keperluan saya pribadi." Ato pun mengatakan, "Kalau begitu Amirul Mukminin, mohon maaf Anda keluar dan antri bersama kaum muslimin. Karena ada yang antri sebelum Anda dan memiliki keperluan pribadi. Kalau itu keperluan umat Islam, saya akan dahulukan Anda." Para pengawal di sekitar khalifah pun marah. Akan tetapi ia tetap diam dan pergi keluar untuk mengantri bersama muslimin. Inilah muruah, menjaga kesucian dan kehormatan dengan Allah. Khalifah yang cinta pada ilmu dan ulama. Dalam riwayat dikatakan, jika bukan karena khalifah diam, tentu orang-orang di sekitarnya telah mengamuk atau menjawab satu persatu pertanyaan dengan tenang, tanpa tergesa-gesa karena ada khalifah yang ikut mengantri. Sampai pada giliran khalifah, lalu dijawab pertanyaannya dengan tenang dan ketika telah selesai, khalifah pamit dan pulang. Saat kembali ke istana, khalifah menilai ada mengganjal di hatinya. Ia pun akhirnya meminta untuk mengumpulkan semua orang, para pegawai istana dan ajudan pemerintahan. Kemudian ia pun berkata, "Apa yang kalian lihat bukanlah sesuatu yang mempermalukan. Demi Allah, Allah memuliakan Ato bin Abi Robah dari saya karena ilmunya, dan dalam Islam memang seorang alim, ulama, di atas seorang amir, pemimpin. Maka jangan pernah ada yang merasa marah dengan Ato, karena saya sendiri tidak marah dengan dia." Ia kembali meneruskan perkataannya, "Wahai anak-anakku dan para ajudanku, belajarlah ilmu agama. Karena ilmu agama akan mengalahkan singgasana-singgasana para khalifah." Sudah menjadi tradisi, saat khalifah meninggal dunia maka digantikanlah ia oleh adiknya Hisham bin Malik. Suatu ketika datanglah Ato bin Abi Robah ke istana dengan mengendarai keledai yang kurus. Ia memakai baju biasa dengan imamah yang tua. Dia berjalan dengan keledai dari Mekah ke Damaskus, ibu kota Suriah. Kira-kira menempuh waktu 1 bulan lamanya. Begitu kelihatan istana khalifah, Hisham bin Abdul Malik. Ada ulama lain yang bernama Ato al-Khurasani dari Persia, di belakang keledai Ato bin Abi Robah. Kedua ulama ini berasal dari keluarga yang berbeda. Ato bin Abi Robah dari Mekah yang dulunya seorang budak. Sedangkan Ato al-Khurasani seorang ulama terkenal dari Persia, seorang anak pejabat. Ato al-Khurasani bersama anaknya mengendarai kereta kuda menuju istana pemerintahan. Dari kejauhan ia mengenali Ato bin Abi Robah. Kemudian turun dari keretanya dan menghampiri keledai Ato. Anak Ato al-Khurasani melihat ayahnya menghampiri seseorang yang berpakaian biasa, hitam,
dengan keledai yang kurus, kemudian memeluknya dan berbicara padanya. Saat kembali ke kereta, anaknya pun bertanya, "Ayah, siapa orang ini? Saya belum pernah melihat orang semiskin ini." Ayahnya pun berkata, "Hati-hati dengan lisanmu, dia adalah Atho bin Abi Robah." Anaknya pun tertegun dan berkata, "Atho bin Abi Robah, seorang ulama besar?" Ayahnya menjawab, "Iya, meskipun bukan dia kau tidak pantas mengucapkan kalimat itu." Sesampainya di istana, Atho bin Abi Robah dan ayahnya masuk ke dalam istana. Saat pintu dibuka, Khalifah langsung berdiri dari singgasananya dan menghampiri Atho bin Abi Robah. Khalifah memapahnya dan mempersilakannya untuk duduk di sampingnya. Dalam sejarah, belum pernah Khalifah meminta seseorang untuk duduk di singgasananya, termasuk anaknya. Khalifah pun bertanya pada Atho, "Ya Aba Muhammad, julukan untuk Atho bin Abi Robah. Ada keperluan apa?" Atho menjawab, "Saya ada keperluan. Pertama, penduduk Mekah dan Madinah, tetangga Allah dan tetangga Rasulullah telah tertunda atayanya, maka saya mengingatkan Anda kepada Allah agar memberikan kepada mereka. Ataya adalah pemberian kerajaan pada rakyat dari sisa uang pemerintahan yang harus dibagi rata." Khalifah pun berkata pada sekretarisnya, "Ya Gulam, catat dan lakukan segera. Ada lagi wahai Aba Muhammad?" Atho menjawab, "Ada, para mujahidin yang membela perbatasan kaum muslimin, terlambat gaji mereka. Ada istri dan anak mereka yang mengeluh pada saya. Maka berikan hak mereka. Ya Gulam, catat dan segera lakukan pesan Aba Muhammad." "Ada lagi wahai Aba Muhammad?" tanya Khalifah. Atho pun menyampaikan semua keperluan muslimin yang dipesankan kepadanya. Ia sama sekali tidak meminta dan mengungkapkan keperluannya sendiri. Khalifah pun bertanya kembali, "Adakah lagi wahai Aba Muhammad?" Atho Al-Khurasani mengungkapkan, "Demi Allah, saat itu saya lihat Atho bin Abi Robah berdiri tepat di depan Amirul Mukminin dan mengatakan seandainya istana itu dapat goncang, ia akan bergoncang. Wahai Amirul Mukminin, ada keperluan yang lebih penting dari semua yang telah aku sampaikan," kata Atho sambil menunjuk ke arah Khalifah. Para penghuni istana pun kaget, belum pernah ada orang yang berani seperti ini pada Khalifah. Khalifah pun bertanya, "Apa itu hai Aba Muhammad?" "Demi Allah wahai Amirul Mukminin, kau dilahirkan di bumi ini sendirian, dan kau juga akan mati sendirian, kau juga akan dihisap sendirian. Demi Allah semua yang kau lihat di sekitarmu tidak bermanfaat bagimu, maka bertakwalah kepada Allah," ucap Atho. Khalifah pun langsung menangis dengan luar biasa dan mengatakan, "Jazakallahu khairan, semoga Allah balas Anda dengan kebaikan." Setelah itu Atho bin Abi Robah keluar tanpa minum air segelas pun. Ketika tiba di pintu gerbang dikejarlah ia oleh sekretaris kerajaan dan memberinya sekantong emas. Maka Atho mengatakan, "Demi Allah saya datang bukan untuk ini," sambil berjalan meninggalkannya dan pulang kembali ke Mekah. Atho bin Abi Robah rela menempuh perjalanannya selama sebulan dengan keledainya hanya untuk menyampaikan keperluan kaum muslimin, tanpa meminta imbalan apapun. Semoga Allah menempatkannya di surga bersama para sahabat Nabi yang lainnya. Amin.